Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Kalau satu contoh no, sampai pidato kecelakaan rapi, sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisiwatil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat jelas itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Ini jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya kul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja, misalnya apa? Wa asirru qawlakum innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat kul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan kul aro'aitakum in atakum adzabuhu kul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terjadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam itu. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah notenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmin apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmin. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya menghentikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu, cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah meredaksikan amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injak ini bisa likuifaksi terus kita ditelak. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam min ardi fayurikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin
Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh, tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fa'idurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Mungkin udah ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah kudu ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu, enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Ini bodoh yang melarat wis. Tapi saya radhi rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi narawali banyak di aki-aki adab. Umumnya wa may takila ja'alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkena. Yang kurang ganteng misalnya kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah bersuar. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti ra maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nawang pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Ini pun nate ngenyek tiang ngungsak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid. Qorik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati kerubahan, bahkan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ya berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, lawan sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap. Kalau ISIS.
Beta asli nih, maksudnya begini tuh kan. Begini tuh kan. Jadi nak dijak ngomong damai itu dingin. Yo macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang. Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Ya. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane, ora perlu santri ngerasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah tuh ngelok negur tuh aku alat. Lho tuh harus mubalek ke sapa? Lah anak aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosanya akeh dekne dibalik. Paling nyedekne ditulis pira loro paling. Ini enggak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Bagus. Tuntas kok ngadep ya sama biasa. Seorang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Atau mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku mati ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan nek hadis Qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh, kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya ikut saksi dua persimaan mulai kesandung berganti. Ya, tapi dalam nabi orang ceplok. Kalau nanti diceritain Ustaz, setengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Mope. Orang berguling. Wah ini masih. Mereka latihan apa? Ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat gak masalah. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tanang. Tapi ketemu aku serawani mas, wah betul lah kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafar mergo kafir
Kita kan tidak tahu, apalagi dohirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatir, bima amantum. Boleh mikir, kan ya, seudon lu rasa di lembaga, no, seudon. Belum seudon lu dalil. Cara panggungnya dia. Wong seudon siri elek, mulai seudon kok dikai panggung. Jaja itu. Jaja bisa. Lalu seudon kok di lembaga, no. Kita lawan yakin dunia. Gue sampai suarga lah tak protes, nah gue selalu tetap bahaya itu bahaya sekali. Orang mau bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tari rahmat, namun untuk sing luwih apik itu aja. Selalu kedengeran. Soale bojo minggat, namun apa digenti sing luwih enom. Wis ngono tak pilih iki. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayu khriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Awas ya dunya tak elang. Amane nabawi anut Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku gak aku bener. Aku sih yakin ngono. Aku pernah yo ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusumah. Yajsu iku apa sungkeman. Sama kata jasa yajsu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi tolong Gusti putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sowan wong kedilawan ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena azab saja kafaro, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jeboten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi ibu. Oh, iku nak mati nih. Oh, tak salat iki mitu. Nak salat mayit tak biru piro papat. Besok kowe 7. Itu aja wow. Jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur negone fikih, tapi rasa aliran nanya. Ya aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allahu Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak menikmati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat
Ghadab wa riwayatin ghalabat ghadab itu hadis qudsi. Jadi Qur'ane yo jelas, hadis qudsine jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener Pak. Wah, semane tenan wis. Yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan di swarga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ngomong fayubrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku aman tuh mau waca bima kafar. Lagi lafate wis salah. Lha nek fayubrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ra usah mbok waca bima kafartu. Iku wilayah pangeran. Kalau saiki misale iki melarat terus bab apa? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Terus orang lain komentari, "Wah, iku ora iso jaga Qur'ane mulai melarat." Dia sauni-unine nek wong dia, tapi kan enggak mesti karena itu. Mesti karena itu berhubung Qur'ane lalanya pancet saya njen melarat kan ngono iso wae ngono ya sempo ora ro, tak ono pangeran. Ya ono wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nek pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan kita ora lho. Itu pengiran sing ngendikan itu pengiran kira usah menduga-duga. Susah opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal gune iku kesunatane muni ra roh. Iki jenenge wa in adri la allahu fitnatul lakum wa mataun ilafin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Mosok misalnya ke saking sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi juga ketus. Oh cangkemmu bab ilmu muni tawadhu. Oh kafir. Nek ning mujmu alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Omong ngapunten iki wong tiyang bodho. Boten ngertos oh kafir ya sembrono. Takoi pangeran kuasa boten ngapunten iku lho. Oh, sopan lu marin rokok ya itu. Kudu pede, anak babiku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng ngerti banget. Tapi nak takoi, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas wong Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falam mata bayana lahu qala a'lamu annahu ala kulli syai'in qadir kudu mantep a'lamu saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoi kowe juga husnul khotimah tahu khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jenengan mutlak lek balik lah ora roh, nak bab ora roh. Nak bar pidato kok apa roh, tapi nak bab itu ora roh. Maksudnya toh ala ora bocok dia ini. Wah, buat takoi husnul khotimah yo ora roh. Nak bar pidato kok apa lek roh. Jadi orang sing roh, orang sing ora roh. Pak Muni bener roh, Mas. Hukume jigoten roh. Wani nglakoni berarti berarti sunat, wani nglakoni berarti sunat. Tapi nglakoni sunat ngapal Quran rong wani. Nah wani tak semak cek tak ke ibu. Kok katamane urunan Mas? Kebur ya. Ya urunan ya. Oh, oke. Kemudian masuk kebul berangkatnya mulai ini kan umur berapa cukup gitu kalau ngatasi misalnya 10 tahun kas digawe paling goblok tidak 10 tahun apa mana nak cerdas 10 tahun sangulan oh siapa sangulan oh kak kebule siap aku lah ya urun yakin juara aja nih nanti mau tunggu kebul yang keramat mau tunggu kebul atau orang nanti bisa tunggu terus ya balik sih orang keramat tetap ya jadi kalau
Paham eling-eling. Pokoknya tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan azab itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul aro'aitum minatakum kaza wa kaza. Misalnya ina aro'aitum arakum kaza. Terus seperti itu amin. Itu masih pakai istifham kan? Kok kowe ngerasa aman? Tapi nak ngendikan rahmat itu al-battah, apa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, zat yang memberi makan kamu. Nyatane ora iso gawe beras yo mangan, ora iso gawe banyu yo ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu, ya pasti kita dapat rezeki. Masih sing balik udah duwe. Ora trimo, lho balik kabeh sing nyangoni juga sing nyangoni lho, Mas. Sing nyangoni ra gak balik, kok duwe akeh. Sugih balik wis nyangoni. Wis nyangoni itu kok. Wah, duwe akeh balik, malah sugih sing nyangoni. Karena Allah nyifatinya bisikotul jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai ada banyak potensi yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Dom yo, wawas ya orang. Terus akhirnya murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatu hubungannya dengan kaulan itu rahmat. Bahkan redaksinya kata baca aku ahli sunah tamanani majibno. Mari ahli sunah nadarani apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudku yo kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjan mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lu ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah ini rakene nggo manani ayat iku mau. Mergo ra dhewe apa lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ono wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barok hukum ala nafsi. Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah. Tapi tetap sifatnya potensi mau loh kayak hafid bersemaan berkate kece iku ima Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang subhat iso wae sing ngundang koruptor Allah kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat iso pancen Quran kok didol terus diadab sini-sini kan kita tidak pernah tahu kalau nggak pernah tahu ya sudah potensinya rahmat ono pitik dipikirin dongo, itu arah kuta, arah dikena aku. Ya sudah, ini ditakdir kuta, karena Allah ngerespon pitik itu yang makhluknya pangeran. Mereka roh hafidnya medeni arah kuta. Orang kebeberan. Jadi sudah seperti itu. Jadi lengi-lengi. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati, kena likuifaksi mati. Nah konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati, maka diikutkan satu jenis wayudi kobak dokum. Makanya hati-hati, hati-hati karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru bangun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius, pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, bu ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono. Ini adalah darun dam. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut dam. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sa ayatnya dosa gede apa meneh sak Quran ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu, orang doyan kenal hadis tapi tak tes kok lali ayatnya, ngelakoni dosa gede ya tau orang, nih hadis
Dosa paling gede. Wong dikai ayat Quran kemudian tapi kita tidak pakai ayat itu. Pakai sanukri kafalatansa illa masya Allah ini materi masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak. Oh boy, sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Rasa bu ekstrim. Monggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki dosa liyane padha. Tapi kalau hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong tekelek kan gak, nak ono mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi itu ora dieling. Coba misalnya ono wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae sholat ya sholat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Pak Munib ini melebur dosa terus, lakoni sunah Rasul yo. Wes dadekno dilebur dosane. Syukur-syukur sunah Rasul sing penuh tantangan ngapal Quran. Wah, yakin tak kei waktu tenan wis aku gawe sibulah tak kei waktu. Spesial. Suala usur. Eleng-eleng wae ngandel kula wae. Aja geman pe nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran niku kok sifati hubungane napa? Ada. Kok Allah ngendikan ada ku mau potensi napa? Potensi. Mulane nek ayat ya qul araaitum qul araai takum aamintum. Ning kene yo redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil. Tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita ashabal, kecuali Allah menfonis, misalnya ashabal fil ada burung ababil memang karena adab ya kita sami'na watona karena Allah menfonis kalau itu karena adab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, misalnya murid kecebuan itu ke langit, terus kena sengklek, maksudnya kon jadi dukun nih, itu jadi akil. Lalu saya udah bang juga perkara ngono. Kalau sopo ibu, Muka pangeran wae ada ngono wae nyatane dadi duwe. Ora usah hukume khurafat dadi jelas rezeki. Nah hukumnya khurafat bener mah, tapi kan tetap dadi lha kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan de kata rabbukum ala nafsi rahmah bagianat wassalamu ala manit tabal. Jadi anggere ana wong mukmin hubungane ambek Allah itu untuk salam. Paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Masuk ke ngaji ini terus bener. Iki nak wae bayar listrik kowe rene iku dosa. Mergo ninggalo barang wajib demi sunnah. Golek ilmu tuwek niku mau sunnah. Tapi golek ilmu ya wajib ku ana nggone. Nek wae bayar aja ditinggal ngaji. Ngajine ndelek. Mana anak nuruti sekso, nak nuruti keliru cara Robi Adawiyah malah parah meneh. Kowe istighfar wae wastighfaruna yahtaju ila istighfar. Kowe istighfar wae jek bisa. Istighfar, nak nuruti salah. Aku rasa mbok kandhani. Macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Tidak sudah jelas Qurannya gini, di Quran tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya melali, aku isinya loh ya. Jadi tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umat Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat wis maca selawat. Zaman akhir koyo ngene rusak ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi kok Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak wong mukmin kena eri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafarah. Mergo pantes wong diutang susah iku pantes. Sak diutang ora susah kan lucu. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Kan yo pantes e ngono. Kaya muni misale orang anak sekolah ora bisa ngoni, blojo ora ngono. Terus guyu kan. Yo pantes iku susah. Nanti jenggote brodol. Kan pantes to niku. Oh, terus tetep seneng. Nanya murid lho raliane lho.
Jadi sunnah Rasul sing komprehensif deh. Kalau lah yang ngakoni sing lakoni sunnah Rasul, tapi nyukupi keluarga itu sunnah Rasul. Kalau Nabi ngendikan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi sunnah Rasul andalannya jadi sitok nih, yo macam-macam. Ini penting kalau utara. Jadi saya ulang lagi berkali-kali. Pokoknya nak ono masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasi'at. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi untuk duwe Quran ora dijogo. Jadi kiai ora tau mulang, terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Lho nek pancen iku adab tenan mesti asa wong mukmin statusnya apa mlebur. Ora istenak, kurang apa. Wis sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopi ono lho maksudnya. Dong ya. Ya dong ya. Enggak usah nganti asar-asar naik. Wis paham wis ana bar wis pinter lho. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran muka kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing ndi? Tentu kita wong mukmin kafir ora sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Tapi ora iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdikku apa iman itu mujarradut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku cek waras to ora? Cek waras, mesti ana jantung ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, itu semacam itu. Lah yo iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib, sing tukang hisab, tapi kita tetep beli. Iku imane tetep sah. Mulane iman iku ora iso ilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene, umumnya wong rokok ya yakin nek rokok iku madharat. Umumnya yakin enggak? Yakin nek rokok madharat, tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dia uteke cek waras, cek ngerti nek rokok iku madharat. Atau kok mending ngene, rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum muka kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Itu mubahat fayuriqakum bima kafar. Meleng-eleng. Pokoknya anut aku, nak bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek wit ganti. Mulane ketika kanjeng Nabi garwane ngibargo Nabi. No nabi wis nabi. Kuwi tau dibargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok nabi mesti dibargo. Piye gak kodang karo wong wedok. Seka ana wong tok koyo wedok. Kok trimo kiai nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela Nabi asa rabbuhu intol lakokum na'yubdilahu azwajan khairam minkunna terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairam minhum yang lebih baik. Akhirnya bucu-bucune kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah semontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Maksudnya Maro'aitu rabbaka illa yatasara fi hawaka. Bolak-balik pengiran membela Nabi, nek bela kita. Cara iku kali-kali gibar gue nak menawa dibela pengiran. Sebetulnya pengiran tetap bela. Jadi ya iki mulane kena bojomu ngamuk iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Ya pokoknya kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono. Kalau dia murid goblok ya, cuma susah dipahami. Tapi tetap
Lo aneh loh, Mas. Nah, mau pinter ngaji kan roh nikmati ilmu wajah. Wong goblok kok roh nikmati ilmu itu. Kan dia. Gimana lho? Pokoknya rahmat. Jadi orang lali Quran rasa bawa mlebu ayat istisna. Sanu beruka salah tansa illa Masya Allah kakek ya. Padahal cara naku itu mustasna itu jumlahnya ra oleh podo ben mustasna. Terus dene lali sithik normale. Sing eling kok jos amat. Iki jenenge mustasna ya stagrikul. Itu dia tak kuat, Wakada balan gorono bil Quran sopo kaum muka kaum siro atau bahwa ada Quran wal hakku mesti bener ayo sitku tiksi bener kul ngucap siro Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil orang yang seneng atas siro kabeh wakilan dat sing ngurusi kue fa ujazi aku mau kembali sing siro kabeh inna ma'ana mesti teng sun mudirun sing akeh peringatan wa amrukum ta urusan siro kabeh iku ila wahi maring wa da iki qabla muslimin den perintah kita kan perang tenan. Wes ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni dadi sabari tok mariku molu tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina naga yuqatalun ora usah udina oh ya wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi no kerene ning ndi tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ya ora lanang eman brewok mune kudu wani ya niku nek orang baca kowe kudu wani repot sampai masih tahu repot ISIS kita ISIS tapi dia ISIS yang lunak yo tenan ya setoran yo mulai kapan nih kira mau nak cerdas kira kayak Mansur 9 bulan oh tuh aku ora percaya waktu sama 2 tahun kasih ngomong sing ngomong kira ora tau nggih 2 tahun 3 sing ngomong berarti orang ibu berapa teman dua akhir aku ya urun ya tenang ya aku ya urun kabeh ya urunan ya juga sampai rasa sama orang tahun enteng paling pasti kok kebur berapa paling kebur 20-an lah pasti kok paling salah ngelarangnya 30 ya tak berasa gila lengkap nih pokoknya dapat yang padi-padi sampai hadirin situ kalau ada kafe tuh gak imut belas biasanya sih TV susah kan saya imut iya Ikonti, likul linabaim mustaqarru wasaufa ta'lam. Likul linabaim saben-saben ketika cerita khobar dan cerita mustaqarrun utaiban tetap. Setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum. Orang kabeh gampang kena azab. Ini bener saya. Kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi, kenapa? Potensi. Karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena apa? Ada. Jarang sekali. Mulanya Allah nanti ngendikan nih, sendiri dosa Gus. Sama-sama salah, tapi kata Allah ngendikan innafu anto ifatin minkum mu'adzib ta'ifatan. Artinya sama-sama ta'ifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya 2. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji tuh. Memang kamu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya 2. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Mangqala li akhi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Ya, mangkola ya kafir fakot babi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Dan nak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas kene. Nah, guru tauhid didarani kafir. Wah sembrono, kene mulang tauhid mulai bayi.
Semulang umul barohin itu pulau. Neng sarang kublol yakinnya semulang pulau. Gak terima tauhid cili-cilian umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran. Umul barohin. Burhan itu cek cilik barohin. Bos barohin cek umur barohin. Semulang ngawur. Kono ngaji ra tau kudu kafir piye. Kudu sing nak umure ngaji to nek bae. Kurang mulang ya. Apa wis mulang iki? Wis mulang itu to. Ya maju ya. Mana kena takoki mungkar nakir ben. Kulo niku guru mul barohin saya. Jangan takoki marep bukan kulo niku guru lho. Tapi nak kowe sing ngono mesti malaikat jae waca. Ini kulina ini saben-saben cerita kabaran mustaqoron tenggo tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumi bawa adab di waktu wastafiron jadi tetep opo adab wa minggu adab itu. Jadi kabeh perkara itu ono momene terutama adab. Insyaallah sudah berkali-kali saya bilang insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah umat yang diwelas. Wong kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa ini wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi ini kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Gak mau lo kafir kesandung lo. Wae mulang kok malah ngobjek. Kok tiling lo kesandung, ayo lumayan kan.